Film pertama lawannya Bathsheba. Film kedua lawannya Falak. Film ketiga lawannya penyihir. Film keempat lawannya cermin yang berputar-putar. Kita lihat tambah besar kembali ke studio karena ini sangat membahayakan. Gue bener-bener heran ya sama orang kayak James Wan ini gitu. Orang yang sudah dikenal dalam membangun franchise Saw, franchise-nya Conjuring, franchise-nya Insidious. Udah banyak bikin film horor yang bagus, bahkan dia juga bikin film Aquaman 1 yang gua puji-puji setinggi langit. Tapi orang kayak gitu yang harusnya punya insting, punya visi, punya taste akan film yang bagus terutama horor, ya. Pas jadi produser, milih sutradara untuk bikin sebuah film, milihnya sutradara amatiran anjing. I'm gonna let the finger decide. Whoa. It's me, Michael Chavez, bos. Ini orang ya, kalau bikin film horor kagak pernah bener, cok. Kagak pernah bener, ya. Lu bisa cek ya, semua track record. Tapi heran ini orang masih dipakai aja sama si James Gunn. Bahkan Conjuring 3 juga dia yang buat tuh. Lu tahu sehancur apa dibanding Conjuring 1 2, oke masih bagus gitu. Conjuring 3 masih dipakai lagi di sini. Dan Nun 2 itu dia. Gue mulai curiga nih ya. Gue mulai curiga kayaknya si Michael Chavez ini nih dia punya video bokepnya si James Wan nih, feeling gue nih. Ini udah fix banget anjing si James Wan di blackmail anjing sama si Michael Chavez. Gue nggak ngerti apa alasan dia untuk memilih si Michael Chavez gitu dari angle-angle-nya. Angle sampah gitu. Pacing ceritanya bikin tidur pengen nonton film gitu. Lu bandingin sama James Wan dulu pas Conjuring 1 bangsat kan. Lu ya Gua akuin, gue sebagai orang yang gak gampang ditakut-takutin lewat film-film supranatural, horor-horor yang mistis, yang setan-setanan, iblis-iblisan, sampah lah buat gue gitu. Gue gak bakal takut. Tapi Conjuring 1 gue akuin tense horornya itu luar biasa. Filmnya compact, bener-bener kejaga sampai akhir dan rapi banget sinematografis, shot-shot, angle-angle itu bener-bener angle-angle horor gitu loh. Lu bandingin film ketiganya kayak main kayak apa, dan sekarang lu nonton aja nih filmnya kayak gini, ini film kayak apaan kayak begini. And by the way, film The Conjuring Last Rites ini katanya akan jadi film terakhir dari franchise Conjuring, penutupan. Tapi heran ya, harusnya kan kita ya kalau penutupan namanya penutupannya klimaks ya, punchline-nya gitu kan. Wah, gitu kita udah ikutin dari awal Conjuring, harusnya ini yang paling mantep, harus paling jos, ya nggak? Gitu. Alih-alih jos, kita malah dapatnya swiper jangan mencuri, swiper jangan mencuri, ya kan? Mending sama swiper ini sama cermin anjing. Oke, ya mungkin sekarang kita akan beralih ke pertanyaan, apakah saya perlu menonton film-film Conjuring sebelumnya sebelum menonton film yang terakhir ini, Last Rites nih, ya? Jawabannya enggak, ya tenang aja, ini bukan MCU bos. Setiap film Conjuring itu pasti ceritanya berdiri sendiri karena by case by case gitu. Satu film satu case. Jadi mengambil, karena ini kan memang adaptasi kisah nyata ya, berdasarkan kisah nyata. Si Ed dan Lorraine memang ada nih tokoh di dunia nyata dan kasus-kasusnya mereka ini dijadikan film. Dan di film yang satu ini sebenarnya fokus ceritanya itu adalah si Ed sama Lorraine ini udah lama banget nggak menerima kasus-kasus lagi. Kenapa? Karena zaman udah berubah ya, zaman makin modern, orang udah mulai nggak percaya lagi sama hal-hal yang mistis gitu, hal-hal supernatural. Bahkan kalau kalian ingat ya, misal di film The Conjuring yang pertama, itu di awal film itu kan kita dikasih lihat mereka lagi ngasih seminar ya, itu di kisaran tahun 1968, yang dimana kalau kalian ingat di film pertama itu openingnya, ini persis tuh, di opening film pertama, ketika mereka menjelaskan kasus Annabelle, masuk ke sesi tanya jawab itu semuanya langsung angkat tangan ya. Pas ditanya, ada yang mau nanya? Semuanya langsung angkat tangan karena semua orang penasaran, semua orang bener-bener pengen tahu, pengen belajar mengenai kasus-kasus supernatural di era 1998. Nah, film ini mengambil latar tahun 1986 yang artinya itu hampir 20 tahun setelah film pertama, yang dimana masyarakat udah berubah total. Nanti kalian lihat opening film pertama, kita kira mereka pas lagi seminar gitu ya, banyak yang dengerin, banyak yang pengen tahu kayak di film pertama. Tapi pas lampu dinyalain,
ternyata orang yang datang ke seminar mereka tuh bener-bener cuma dikit lah, cuma segelintir orang. Bahkan ada satu bocah yang nanti kalian bisa lihat sendiri lah, si bocah ini malah ngeledek si Ed sama Lauren ini, dibilang apakah mereka Ghostbuster. Bahkan film-film hantu horor komedi kayak Ghostbuster aja lebih diminati ya sama ya anak-anak di zaman 1986 gitu ya. Dan jujur sebenarnya konsep cerita di awal ini yang dimana dunia udah berubah, perkembangan zaman gitu ya, orang-orang udah mulai melupakan hal-hal yang supernatural, udah mulai gak percaya gitu. Ini konsep yang menarik buat gua, meskipun gak bisa dibilang hal yang baru gitu. Udah banyak banget film-film kayak beginian, tapi gue selalu suka kita sebagai penonton itu dibawa mengikuti perjalanan karakter utama kita, terutama dalam film ini ya Ed sama Lauren ini. Kita udah tahu dari film pertama, film kedua, kita udah tahu seberapa heroiknya mereka. Tapi ketika kita masuk ke film terakhirnya, film yang udah makin baru lagi, zaman udah berubah, masyarakat di film tersebut udah nggak tahu lagi ini siapa, pahlawan ini udah melakukan apa. Mereka juga udah nggak peduli setan gitu, karena zaman udah berubah. Gue suka banget film-film tema seperti ini, yang dimana pahlawan kita udah nggak direspek lagi ya. Banyak lah, Indiana Jones and the Dial of Destiny misalnya, itu kan film terakhir Indiana Jones ya. Lu inget gak di awal-awal tuh ada scene dimana si Indiana Jones lagi melakukan perkuliahan, persis tuh lagi ngulahin, lagi ngajarin mengenai tema-tema arkeologi. Dan dia kan dia pahlawan gitu, kita udah mengikuti perjalanan dari si Indiana Jones ini udah lama. Tapi masalahnya anak-anak di zaman tersebut udah ngantuk gitu, ngobrol sendiri, nggak mau dengerin. Paling di depannya adalah pahlawan yang kita kagumi. Dan giliran ada berita mengenai space race, astronot, wah, semuanya dari yang awalnya bosan ngantuk langsung antusias gitu ya. Ya itu membuktikan ya itu perubahan zaman. Sekarang arkeologi udah nggak relevan lagi. Manusia udah tahu tentang bumi. Gue udah tahu tentang bumi, tapi kita belum tahu tentang luar angkasa. Itu kan perubahan zaman gitu. Makanya si Indiana Jones sudah lagi nggak didengerin lagi. Itu gue suka banget tema-tema kayak gitu. Tapi eksekusinya seperti apa? Nah, kayak contohnya di film ini, premis mengenai dunia yang sudah berubah ini cuman ditaruh di awal, tapi nggak dikembangin lagi sampai di bagian akhir film. Udah nggak ada terusannya lagi gitu. Nggak ada kesimpulan apapun terhadap plot yang udah ditaruh di bagian awal, yang sebenarnya menurutku menarik gitu, mengenai dunia yang sudah berubah. Bayangin aja kalau misalnya bocil yang di awal ngeledek si Ed sama Lauren, terus di bagian akhir cuma satu shot aja, nggak usah kayak cerita mengenai bocil, nggak usah, cuma satu shot dia baca koran atau nonton berita di mana si Ed sama Lauren berhasil. Lagi-lagi gue nggak masalah sama happy ending, tapi ada kesinambungan dong antara bagian akhir sama awal film. Atau misalnya si bocil ada scene dimana dia digangguin sama setan pada akhirnya gitu ya. Nggak harus spesifik kayak yang gue bilang tadi, cuman at least harus ada satu kesinambungan, harus ada benang merah dari awal sampai akhir. Ini yang namanya aturan Chekhov's gun. Seorang penulis drama Rusia bernama Anton Chekhov pernah mengatakan kalau ada pistol yang tergantung di dinding di babak pertama sebuah drama, maka pistol tersebut harus ditembakkan sebelum drama tersebut berakhir. Maksudnya apa, Bang? Maksudnya adalah jangan pernah naruh sesuatu dalam sebuah film kalau sesuatu tersebut nggak punya peran penting dalam filmnya. Ya dalam film ini pistolnya adalah perubahan dunia gitu, dunia yang berubah yang ditaruh di bagian awal gitu. Artinya apa ya, harus ditembakin pistol di bagian akhir yang dimana ya seperti yang tadi gue bilang, entah si bocilnya mengerti, memahami, atau si Ed and Lauren ini mulai lebih akhirnya lebih direspek lagi sama masyarakat di tahun 1986. Apapun itulah gitu ya. Ya gue paham, lagi-lagi sebenarnya premis utama film ini bukan di bagian situ. Premis utamanya adalah mengenai drama keluarga. Ya dari awal film aja si Lauren ini diceritakan melahirkan anak, tapi anaknya ceritanya meninggal, tapi secara mengejutkan, secara ajaib anaknya bisa hidup kembali dan dikasih nama si Judy yang udah kita lihat di film pertama, film kedua, film ketiga ya. Dan sepanjang film ini memang udah bener kok ya, yang premis di awal bener-bener dikembangin drama keluarganya. Akhirnya si Judy udah tumbuh besar, dia udah punya pacar gitu, dan gimana si Ed dan Lauren ini menghandle pacarnya si Judy. Jadi gue menikmati sekali act 1 sama act kedua film ini gitu, tapi menikmati sebagai drama, bukan horor. Nah ini masalahnya gitu ya. Sebagai drama bagus ya, drama keluarganya gimana, ada ya seperti biasa lah ya, antara calon mertua sama calon menantu gitu ya, awkwardnya, iseng-isengnya, lucu-lucunya, menurut gue dapet gitu. Gue terhibur sih nontonnya, terhibur sebagai drama. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jadi dari dialognya bagus ya, actingnya juga bagus semua, nggak ada masalah ya. Ed sama Lauren ya kita udah tahu lah ya, Patrick Wilson sama Vera Farmiga kita udah tahu kemampuan mereka, chemistry mereka udah lama mereka kerja bareng. Dan buat gue
mereka adalah satu-satunya alasan kenapa franchise Conjuring ini masih bisa survive sampai sekarang, masih banyak yang bisa nonton, karena people itu bisa invest karena si Ed sama Lauren. Feeling gue ya, menurut gue bukan karena horor, karena horornya menurut gue dari film kedua aja, meskipun sama James sutradara masih James Wan aja udah mulai agak gimana. Film ketiga udah aduh si Michael Chaves yang direct, sekarang film kayak beginian lagi-lagi nggak, menurut gue horornya sama sekali nggak serem, sama sekali nggak. Tapi lagi-lagi apakah gue bener-bener pengen keluar kayak nonton film yang ono gitu ya, pas nonton film Conjuring 4 ini? Enggak juga, gue masih bisa invest karena apa? Karena Ed sama Lauren nih bener-bener udah, karena mereka bener-bener bisa jadi karakter yang sangat manusiawi, karena mereka juga diadaptasi dari tokoh nyata ya. Ed sama Lauren ini kan emang orang nyata gitu, manusia nyata, makanya didukung dengan actingnya bagus, skripnya bagus, kisah romansa mereka gitu, itu yang bisa dinikmati gitu loh. Jadi gue gak peduli mau ini cerita sebenarnya bohong kayak, kan lagi-lagi ini masih kontroversi ya, masih banyak yang anggap ini palsu, cerita-cerita si Ed Lauren ini baik yang di hiperbola gitu, udah pasti sih menurut gue sih. Tapi ada juga yang nganggap iya ini beneran gitu. Ini emang lagi-lagi perdebatan yang gak akan pernah selesai, tapi emang soalnya gak pernah ada bukti empirisnya, hal-hal yang melakukan gak ada videonya. Misalnya kayak kasus yang di film kedua tuh yang si anak terbang gitu ya, ada fotonya tapi gak ada videonya gitu. Ini beneran terbang atau loncat dari kasur, itu kita gak tahu. Jadi kalau gue tipe orang yang skeptis sama hal-hal beginian, gue gak percaya sama begini-beginian. You got something to say, son? Yeah, Goose Chases here. Tapi lagi-lagi gue bukannya karena gue nggak percaya jadi gue nggak invest. Gue masih invest kenapa? Karena ya seru aja cerita mengenai sama si Ed sama Lauren ini chemistry-nya bagus gitu loh. Apalagi detail-detail kecil tuh diperhatikan dari dulu, yang dimana dari segi kostum ya, lu perhatiin deh, dasi yang dipakai sama si Ed itu selalu sama, bukan selalu sih ya, hampir selalu lah sama patternnya sama baju yang dipakai sama si Lauren. Jadi bener-bener nih pasangan serasi lah. Tapi lagi-lagi film Conjuring ini selalu terjebak di klimaks. Klimaksnya selalu template gitu-gitu lagi, gak lama-lama basi, bosan gitu, enak, lama-lama udah ngapain gue nonton film kayak begini lagi yang akhir-akhirannya power play lagi, adu kuat-kuatan sama setan. Habis itu the power of family moment, habis itu iblis dikalahkan. Kan habis itu happy ending. Selalu kayak gitu kan. Nggak ada loh yang nggak kayak begitu. Conjuring semuanya kayak begitu. Ya bahkan film terakhir yang orang bilang, oh ini lebih investigasi nih, ceritanya agak beda nih yang film ketiganya. Iya tapi bagian yang harus kita pengen tahu, yang harus bisa dikulik mengenai orang yang membunuh tapi ngakunya kerasukan setan makanya dia bisa bunuh orang, itu kan yang harusnya di highlight. Courtroom drama itu yang sebenarnya bisa menarik, ditambah unsur supernatural mistis dari si Ed sama Lauren gitu. Gimana mereka menghandle kasusnya. Oh ternyata emang bener nih ada okultis dan sebagainya. Tapi bukan itu, lagi-lagi cerita sama power, akhir-akhirannya berantem lagi, power play lagi, mending setannya serem. Lah ini cermin puter nggak tuh anjing? Cermin puter anjing ya. Es puter lebih ngeri bos menurut gua, lebih horor tuh. Menurut gua kalau dia jadi karakter utama lebih serem menurut gua daripada ini. Apa cermin puter berputar-putar gitu. Udah visual efeknya jelek, CGI-nya kasar banget. Ya gua nggak tahu ya apa yang terjadi sama franchise Conjuring ini, karena yang gua rasa sih Conjuring itu makin lama tuh setannya makin downgrade. Lu bayangin ya, film pertama Bathsheba itu ngeri cok. Kalau gitu gua akuin, itu creepy, itu disturbing banget. Nah, film kedua Falak udah mulai ngadi-ngadi menurut gua. Cuman ya at least ikonik lah Falak ya. Film ketiga, nah ini udah kagak jelas anjing, apa ada okultis apa, coba manusia lawannya nggak jelas. Nah ini sekarang anjing. Ya ada sih sosok setannya gitu, kayak misalnya om gondrong yang bawa kapak ada. Terus habis itu ada Nini yang gua kasih lihat di sini nih kan, nenek-nenek senyum gini kan. Nih kayak, lu lihat aja dari sini kan kelihatan CGI-nya apaan nih, CGI kayak begini gitu mata. Ini kerasa banget kayak visual effect banget gitu loh. Dulu Bathsheba bisa sengeri itu practical effect murni, bener-bener di make up gitu, rambutnya itu bener-bener real gitu anjing, pas muncul di lemari bangsat gitu, babi lu teriak lu di bioskop gitu. Ya makin lama film-film Conjuring ini makin trying too hard to be scary gitu, mencoba untuk menakuti penonton sedemikian rupa tapi malah jadi makin gak takut gitu. Ya terutama Michael Chaves yang jumpscare-nya murahan gitu. Ya mungkin kalau misalnya dia bikin film di Indo dipuja-puja lu ya sama masyarakat kita, lu salah lu bikin di Hollywood lu. Gitu kan. Ya jumpscare cuma pakai jang jeng jong jeng gitu-gitu. Lagi-lagi suara kenceng udah gitu doang, nggak build up suspense-nya. Mulai dicoba sebenarnya di film ini, gue kerasa kok oke mulai mau coba long take nih ala-ala James Wan, tapi selalu gagal gitu. Karena lagi-lagi entah kenapa menurut gue Michael Chaves itu mungkin dipilih sama James Wan karena dia
orangnya nggak bebal gitu, bukan pala batu, yang dimana dia pengen ngikutin formatnya si James Wan gitu. James Wan maunya style kayak apa, diikutin sama si Michael Chaves, dia mungkin bisa gitu. Jadi resepnya itu dia mau ngikutin. Mungkin kalau sutradara lain yang lebih jago, yang lebih idealis, pasti agak lebih batu ya. Oh ya, nggak mau resep lu udah basi, misalnya si James Wan gitu kan. Ya udah gue pakai resep gue sendiri, mungkin gitu. Nah si Michael Chaves mungkin ya dia ngikutin, dia ambil resepnya si James Wan, tapi jadi masalah tangannya beda nih. Ya, ininya beda nih. Lo tau masakan kalau resepnya sama tapi tangan yang masak beda, rasanya juga beda gitu loh. Nah sekarang gue bakal jelasin ke kalian. Gue akan coba bedah salah satu scene paling mengerikan dari franchise Conjuring, yaitu di film Conjuring pertama, yang dimana Bathsheba loncat dari atas lemari. Anjing, ini scene paling menurut gue, ya ini gue aja cukup ngeri pertama kali gue nonton gitu. Padahal gue gak pernah takut sama setan. Kenapa? Gue bedah nih secara sinematografi shot by shot. Ya, scene dimulai dengan sebuah sound effect kepala yang terbentur di lemari berkali-kali, yang itu off camera ya. Nah terus si gadis itu nyalain lampu kan, kamera panning ya ke arah kiri sambil nge-zoom out gitu, sehingga angle-nya berubah jadi wide angle kan. Ternyata adiknya yang lagi sleepwalking gitu, jadi kepalanya ngebentur-bentur ke lemari. Nah itu kan masih wide angle tanpa musik, statis, jadi kita benar-benar bisa ngeliat seisi ruangan dengan leluasa dan mencoba menebak setannya ada di mana. Karena itulah template otak kita dalam membaca film horor, pasti kita udah memetakan dulu nih, kita mengkalkulasi bakal ada jumpscare di bagian mana gitu. Tapi ketika si kakak mencoba untuk mundurkan adiknya, kamera itu kan dolly out ya, mundur ke belakang ya kan. Tapi tiba-tiba suara benturan ke lemari itu masih muncul, padahal adiknya udah di kasur gitu. Kamera switch langsung ke POV lemari, wide angle, dan kita bisa lihat wajah kakaknya yang sangat-sangat panik gitu. Itu masih posisi wide angle ya. Dan kemudian dia berjalan ke arah kamera, deketin kamera, musik horornya baru masuk secara perlahan, nge-build up tense, angle-nya jadi close up, makin kerasa nuansa klaustrofobiknya, ruangan makin sempit, penonton makin gak bisa napas, cut to cut lagi ya dengan kamera yang ngezoom ke arah lemari. Dan ini yang paling anjing, yang dimana back sound musik dissonant string itu masuk paralel dengan adiknya yang terbangun perlahan-lahan dari bagian bawah. Blockingannya ini keren banget ya. Bangsatnya ketika lemari dibuka, nggak ada apa-apa di lemarinya gitu kan. Dan ya karena lemari itu yang awalnya bikin suara, kita kan curiga sebenarnya setannya ada di lemari itu, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Dan di titik itu ya, musik ambient gelap yang dari tadi berbunyi itu hilang, senyap, beralih ke close up si adik dengan muka ketakutan ya. Suara tarikan nafas kenceng, kamera tilt ke atas, dikasih lihat satu sosok super duper ya. Ini baru namanya jump scare. Ini seninya jump scare. Dan dimana otak kita sudah memetakan ya. Lu mungkin akan gampang kagetan kalau lu jarang nonton horor. Tapi kalau lu udah sering nonton horor, lu bisa memetakan, otak lu udah gampang mengkalkulasi gitu. Letak-letak jumpscare lu bisa nebak. Jadi kalau misalnya kayak Michael Chaves, dia naruh jumpscare berkali-kali di sini, lu muka lu flat biasa aja karena lu udah bisa memetakan gitu. Ya mungkin ada sih satu jumpscare di sini ketika di scene kasur itu mungkin ada baik yang loncat ya. Cuman ya lagi-lagi itu cuman karena musik kenceng yang secara natural ya manusia akan kaget kalau musik kenceng, tapi murahan gitu kan. Lu bandingin sama jumpscare si James Wan yang menurut gue salah satu paling jago kalau urusan jumpscare, yang dimana otak kita tuh yang udah memetakan tuh bener-bener dibuat terpecah gitu loh. Yang kita udah petakan satu-satu itu bener-bener dibuyarkan. Kita secara psikologi tuh bener-bener dihancurkan di momen ketika kamera ditilt ke atas. Kita dikasih 1 detik moment of silence, si Bathsheba lagi nangkring di atas, 1 detik aja wide angle kecil gitu muncul nongol gitu aja. Itu secara psikologis kita benar-benar dihancurkan dulu ya, otaknya dihancurkan dulu, barulah tuh kamera ngezoom out, suara teriakan Bathsheba wah gitu kan, terus dia loncat bam, itu punchline-nya tuh. Jadi ketika dikasih punchline, otak kita tuh bener-bener yang udah memetakan dia hancurin dulu, psikis kita dihancurin dulu, baru dimasukin tuh jump scare-nya. Makanya hasilnya nggak usah heran ya, film The Conjuring pertama itu masuk di top 5, di peringkat 5 film paling seram secara sains kalau secara penelitiannya University of California ya, yang dimana itu diukur berdasarkan detak jantungnya penonton, average detak jantung sama lonjakan tertinggi detak jantung penonton sepanjang nonton film ya, karena penontonnya itu benar-benar dipasangin EKG ya kalau nggak tahu, elektrokardiogram yang dimana bisa mengukur detak jantungnya penonton gitu ya. Dan The Conjuring ini masuk yang peringkat 5. Kalau film ini top 100 aja kagak masuk bos.
Itu kemarin kalau misalnya gue diukur tuh sama University of California, misal diukur gue dipasangin EKG ya, gue dikira mati kali. Ya itulah ya untuk film Conjuring Last Rites. Gue nggak expect bakal ada film Conjuring lagi, semoga aja nggak ada ya, karena ini udah terlalu parah, udah milkingnya udah banyak ya, meskipun kasusnya memang banyak sih, cuman kayaknya udah cukup lah ya. Ini bener-bener jadi film pamungkas aja. Gue akan kasih file score 6,2/10 alias kurang ya, nggak ditaruh di sampah karena dramanya masih bagus, actingnya masih bagus, dialognya masih bagus. Memang horornya aja yang memang hancur sih menurut gue.